Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh peserta di sini, terutama Pak Bupati, Pak PJ Bupati, Pak, karena Ibu Kepala Bapeda ini sebenarnya sudah dijadwalkan untuk hadir atas permintaan Pak Kossarudin juga. Beliau kemarin hadir juga, Pak Kossarudin, di Palembang. Ada penilaian penghargaan pembangunan daerah, Pak. Dari hari ini dan kemarin masih dari kemarin dan hari ini masih berlanjut. Hari ini tinjauan ke lapangannya. Jadi mohon maaf, Pak, diwakilkan pada kami. Saya bacakan sambutan dari beliau. Yang kami hormati PJ Bupati Banyuasin, Pak Haji Hani Sopia Rustam, beserta Ibu, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuasin, narasumber dari Dirjen Bina Bangda, ini Pak Bowo, guru kami, kemudian Pak Sekda, Pak Erwin, alhamdulillah saya bawa teman kecil Pak Erwin ini, Pak Zuhri Sawal, kemudian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Kepala Instansi Vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, serta perguruan tinggi di Kabupaten Banyuasin, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, ini banyak sekali. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu. Yang selalu kami temui ini, beliau ini kompak sekali, Pak Iskandar, guru kami ini Pak Nur Muhammad juga pernah menjadi guru kami di Bapeda, Pak. Kemudian putra beliau juga mitra kami di Komisi 4. Ada juga tokoh pemuda, akademisi, dan insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Saya tadi lihat di sini sudah banyak pantun, Pak. Jadi saya siapkan pantun juga biar tidak ngantuk. Kalau kata Pak PJ Gub kami, Pak, memang kalau kita ucapkan pantun itu dibarengi dengan ucapan cakep. Maksudnya biar semuanya, Pak, yang mendengar dengan yang membacakan pantun sama-sama cakep, dan cakepnya lahir dan batin, kata beliau ya. Baik, ini pantun yang pertama. Di Kabupaten Banyuasin kita bersua, banyak pembangunan membuat kagum. Apa kabar ibu bapak semua? Semoga bibir berhias senyum. Nah, ini dari Pak Zuhri yang buat pantun. Ada satu lagi, Pak. Karena masih bulan puasa, menikmati sahur di meja makan. Sahur bersama keluarga, hati jadi tenang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk peserta musrenbang yang datang. Baik, kita mulai nanti saya sebutkan nomor slide-nya mungkin ya langsung. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas curahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Banyuasin tahun 2025. Puji dan syukur ini kita iringi dengan doa dan harapan semoga acara ini mendapat berkah dan bimbingannya sehingga tercapai tujuan mulia dari penyelenggaraan acara ini. Acara ini sangat penting karena inilah kita merumuskan isu strategis prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, subkegiatan, serta target kinerja yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Banyuasin tahun 2025. Hadirin yang saya hormati, program yang kita susun saat ini haruslah berbasis masalah, potensi dan cita-cita di masa depan yang akan diselaraskan dengan sasaran RPD Kabupaten Banyuasin, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, nasional, serta diperkaya dengan usulan masyarakat tentunya yang hadir di sini dan seluruh stakeholder yang akan menjadikan RKPD Kabupaten Banyuasin berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Coba di slide nomor 4. Kondisi Sumatera Selatan secara umum dan Banyuasin secara khusus dilihat dari capaian indikator makro, ada yang sudah bagus dan ada yang menjadi perhatian kita bersama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin ini hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, BETI ya, beda-beda tipis. Yang Banyuasin 5,06, provinsi 5,08,
nasional 5,05. Jadi hampir-hampir levelnya sudah sama, sudah cukup baik. Sementara itu di tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuasin tahun 2023 sudah berhasil di bawah 1 digit. Ya, silakan tepuk tangan. Itu 9,99%. Tentunya ini atas kerjasama kita semua, kepemimpinan Pak PJ Bupati didukung oleh DPRD dan seluruh stakeholder masyarakat. Dibanding tahun 2022 ini masih mencapai 10%. Capaian ini malah sudah lebih baik dari Sumatera Selatan yang mencapai 11,78%. Namun masih harus kita perbaiki karena nasional masih lebih baik, yaitu 9,36%. Ada juga yang kita harus tetap bekerja keras, tapi ini saya mohon konfirmasi Pak ya. Ini kemiskinan ekstrim, ini masih menjadi PR kita bersama. Cuman kalau data kami ini keliru nanti tolong diperbaiki, karena kayak saya hadir di Musrenbang apa kemarin ya, yang diperbaiki ternyata kemiskinan ekstrimnya sudah menjadi 0% waktu itu Pak, begitu saya hadir. Kemudian data kami belum update, jadi kita harapkan kemiskinan ekstrim ini juga terus menurun dengan sasaran by name by address data P3KI dari Kemenko PMKRI. Tingkat pengangguran di Kabupaten Banyuasin juga ini sudah cukup baik sebesar 3,35%. Walaupun orang Banyuasin ini tidak seperti orang Palembang Pak ya, kalau ditanya nak kemana? Ado gawi kalau orang Palembang. Tapi kalau orang Banyuasin ini walaupun dia tidak ngomong ado gawi, ternyata ado gawi nian. Nah ini terbukti tingkat pengangguran terbukanya hanya sebesar 3,35%. Ini sudah menurun dari tahun sebelumnya. Dibanding Sumatera Selatan juga lebih baik, apalagi dibanding nasional. Untuk IPM ya karena kita mungkin masih Kabupaten Pemekaran ya, masih terus kita perlu tingkatkan. Tapi saya tampilkan dulu Bapak-bapak Ibu-ibu dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sumsel ini bagaimana kedudukan Banyuasin. Silakan di slide nomor 19. Sorry, aku ada juga di sini. Nah, ini ya kalau kita baca keterangan di bawahnya itu slide nomor 19 ini. Jadi walaupun Kabupaten Banyuasin ini daerah pemekaran, tapi kalau itu indikator di atas itu Pak yang paling awal laju pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat pengangguran terbuka, IPM, stunting, tingkat kemiskinan ekstrim, Gini rasio, itu Banyuasin itu ternyata termasuk sejajar. Jadi kita baca yang lain pertama, berdasarkan jumlah indikator capaian kategori baik, Oku Selatan, Oku Timur, Pagaralam, Palembang, Paklawan, Parabuli, Pali dan Banyuasin serta Musirawas. Jadi banyak capaian kita itu sudah dalam kategori baik. Itu sudah ada 3 kategori pembangunan ekonomi kita yang baik, kemudian 1 yang kategori sedang 3 lagi yang masih perlu kita tingkatkan lagi. Cuman kategori baiknya sudah cukup banyak. Nah ini kami mohon Bapak-bapak Ibu-ibu sebagai provinsi kita tentunya selalu bersinergi. Kemudian slide berikutnya ini ada gerakan-gerakan serentak yang dicanangkan setelah ini slide ya oleh Bapak PJ Gubernur. Ini kami selalu ingatkan kembali, ada gerakan pengendalian inflasi serentak sesumsel, ada gerakan bedah rumah serentak sesumsel, gerakan pembangunan sanitasi serentak sesumsel, kemudian gerakan penanganan stunting serentak sesumsel. Nah ini artinya apa yang dilakukan oleh provinsi tentunya harus didukung oleh kabupaten kota dan menjadi kinerja dan tanggung jawab bersama. Jadi bukan kesalahan bersama atau saling menyalahkan, tapi tanggung jawab bersama kita. Baik, lanjut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga fokus dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, khususnya padi, di mana Sumatera Selatan adalah provinsi penyumbang produksi padi kelima tertinggi secara nasional dan tertinggi Sumatera, sementara Banyuasin adalah penyumbang produksi padi terbesar di Sumatera Selatan. Selain itu dalam rangka mengantisipasi isu global yaitu inflasi dan krisis pangan, pemerintah Sumatera Selatan fokus dalam peningkatan ketahanan pangan melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ini tetap kita lanjutkan karena sangat bermanfaat.
Salah satunya untuk merubah mindset masyarakat dari konsumen menjadi produsen untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Baik, di slide nomor 28, penyusunan RKPD juga memperhatikan kebijakan nasional. Tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada beberapa proyek strategis nasional di Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian nomor 7 tahun 2023 ini perlu terus didorong percepatan pembangunannya, yaitu pembangunan tol Trans Sumatera, yaitu tol Kayu Agung, Betung Palembang, tol Betung Tempino Jambi, pelabuhan New Palembang dan Tanjung Carat, penyediaan pangan nasional, food estate dan sebagainya. Di slide nomor 30. Nah, RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 juga mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dan 2026 dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu penguatan daya saing daerah menuju Sumsel yang unggul dan terdepan. Di slide 57 silakan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023, telaah terhadap arah kebijakan nasional, telaah terhadap rencana pembangunan daerah tahun 2024, 2026, dan arahan spasial diperoleh beberapa isu strategis Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut. 1. Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting. 2. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. 3. Penguatan ekonomi kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi. 4. Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung pemertaan infrastruktur. 5. Pengelolaan lingkungan, mitigasi dan pengangguran bencana. 6. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mengantisipasi isu strategis tersebut, perlu sinkronisasi dan sinergi program kegiatan yang real antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta strategi yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengatasinya dengan cara cepat. Program tersebut harus autentik, yaitu sejarah dengan visi misi RPJMD. Insya Allah kita mulai menyusun tahun 2024 ini rancangan teknokratiknya, dikerjakan secara konkret, tidak hanya berupa wacana dan berorientasi outcome yang jelas produknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di slide 58, pada tahun 2025 beberapa target Sumatera Selatan yang perlu kita capai antara lain pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,76%. Tadi alhamdulillah Kabupaten Banyuasin sudah lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,95%, indeks pembangunan manusia menjadi 71,96%, indeks Gini menurun menjadi 0,316. Ini saya lihat Banyuasin sudah lebih baik lagi. Dalam mencapai target-target tersebut, prioritas daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ada 4, yaitu 1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan terantibum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Untuk mencapai prioritas-prioritas daerah tersebut bukan hal mudah, kita harus bersinergi dan bekerja keras dengan seluruh pemangku kepentingan, insya Allah dapat kita capai bersama-sama. Khusus untuk arahan pembangunan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025 ini, kami berharap beberapa isu strategis yang dapat kita capai secara bersama. Coba di slide ini kayaknya yang terakhir, di slide nomor 65. Nah, ini poin kita Bapak-bapak Ibu-ibu, kita menyusun rencana. Seperti karena kita ketahui, yang pertama yaitu mengawal prioritas daerah, program prioritas daerah dan kegiatan prioritas daerah. Ini kita sekarang sudah ada RPJPN Bapak-bapak Ibu-ibu, sudah disusun finalisasi, di situ sudah dibuat 45 target. Jadi kami sudah mengawal dengan kabupaten kota, Pak Kosar dan rombongan sudah kita diskusikan, rancangan awal RPJP sudah ada, dan targetnya ini harus sepakat bersama. Jadi hampir sama secara nasional 45 target ini dari RPJPN, RPJPD, provinsi dan kabupaten kota
sama, targetnya ada 45. Nah ini harus kita kawal bersama. Kemudian untuk SPM, nah ini Bapak-Bapak Ibu seperti ketahui bersama, sebenarnya SPM ini adalah kegiatan yang sangat wajib. Jadi ini untuk kebutuhan masyarakat. Kita dahulukan penganggaran SPM, baru setelah ini kita penuhi program-program yang lain baru kita bisa laksanakan. Kemudian beberapa minggu yang lalu ini tetap kami lakukan untuk bantuan keuangan hibah bansos. Nah ini mohon perhatiannya agar benar-benar kita susun sesuai dengan kebutuhan masyarakat ke depan. Kemudian lokasi kegiatan kami minta itu benar-benar yang sudah fix. Yang poin terakhir mungkin ya, setiap usulan program maupun kegiatan yang diajukan harus memperhatikan dan memenuhi readiness kriteria. Jadi benar-benar siap. Kalau akan diadakan pembangunan jalan, perumahan ataupun itu lahannya sudah harus tidak bermasalah lagi. Baik dari ketepatan lokus, kesiapan lahan serta dokumen maupun data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengajuan usulan. Saya rasa ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, karena tadi sudah dibuka pantun, harus ditutup pantun juga. Baik, ini pantun penutupnya. Mohon maaf kalau salah ini. Wong pangkalan balai panen pepaya. Pepaya manis enak dimakan. Demikian sambutan saya, salah dan hilap agar dimaafkan. Satu lagi, rupanya sampai ke Papua ini. Burung cantik si burung cendrawasih, carilah dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M.Adi Esos Empol Admin yang telah menyampaikan laporan sekaligus juga paparan tentang arah kebijakan pembangunan serta program prioritas Sumatera Selatan tahun 2025 di Kabupaten Banyuasin pada hari ini.